Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang diberkati oleh Tuhan. Senin malam hari ini sudah tanggal 15 Desember 2025. Kita sudah beraktivitas sepanjang hari ini. Mari sebelum kita berbaring tidur, waktunya pagi tadi pagi kita beraktivitas. Hari waktunya sore malam menjelang kita berbaring tidur. Kita mau datang kepada Yesus, juru selamat kita. Dia satu-satunya penolong kita. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada duanya, dia satu-satunya. 2000 tahun lalu Yesus lahir dalam rangka untuk semuanya, kepada cinta kita kepada kita semua. Usia 33 tahun lebih Yesus akhirnya mati rela di atas kayu salib. Kita akan sama-sama menikmati hari Natal kelahiran Yesus. Nanti pada bulan Maret atau April, Jumat Agung, Paskah. Dan dilanjutkan bulan Mei, sekitar bulan Mei mungkin ada kenaikan Yesus ke surga. Setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tapi nanti akan sama-sama kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Itu kedatangannya yang kembali sebagai Raja dari segala Raja. Itu mari kita mau setia selagi kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mencintai Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Saya Pastor Yakob Ramangka menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 46. Buahnya Golgota. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ada damai sejahtera buat kita semua. Karena kita diselamatkan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Matius pasal 27 ayat 57 sampai 56. Yesus mati dan dikubur. Itu mari kita mau sama-sama berdoa. Ingat 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melakukan yang terbaik karena cintanya kepada kita semua. Ku nyanyi dari senang besar, amin, haleluya, yang dunia tak anggap benar, haleluya. Satu kemurahan mulia, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, amin, haleluya. Damai segala, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam alam yang segala macam Yesus. Berilah damai kekal, haleluya. Yesus, aku cinta kau. Salin bawa damai suci, haleluya. Menukan hukuman tinggi, haleluya. Yesus, sekarang aku dalam kemurahan, ya haleluya, ya buahnya Golgota, haleluya. Yesus, aku cinta kau. Damai, haleluya. Damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam alam, amin, haleluya. Berikan damai kekal, amin, haleluya. Oh, orang dosa datanglah, kita manusia berdosa, cari berdamaian dengan Allah, amin, haleluya. Tinggal dalam kemurahan, ya haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, oh damai, haleluya, ya
indah, buahnya Golgota. Amin, haleluya. Hidup kita Allah, amin, haleluya. Rizka terang damai kekal, beri selamat damai kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan turun bersama Bapak Ibu Saudara semua. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat ku cinta Engkau Bapa. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Kuduskanlah mulutku, pikiran dan hatiku, dan kami percaya Kau ampuni segala dosa, kesalahan kami Tuhan mau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara semua. Senin malam 15 Desember 2025. Mohon maaf. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mohon maaf saudara, saya merasakan malam ini hadirat Tuhan. Saya menangis ingat pintanya Tuhan Yesus yang besar. Bayangkan kalau Bapak Ibu, kalau seandainya Yesus tidak lahir, tidak turun ke dunia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berarti kita tidak mengenal kasih. Karena kasih Allah terbukti, Yesus turun ke dalam dunia, lahir, rela mati di kayu salib demi kita semua. Tapi keilahian, kebesaran Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Hari yang ketiga, Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali, akan menjemput Bapak Ibu Saudara semua yang setia kepada Tuhan. Tentu mari Bapak Ibu jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah berubah setia. Sekali setia kepada Yesus, mari kita setia sampai langkah yang terakhir. Bahkan kita setia selama-lamanya, hidup kekal bersama Tuhan. Karena di dalam Yesus ada damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera dari Yesus sifatnya kekal dan asli damai sejahtera. Saya senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Ada penyertaan Tuhan. Pelayanan kemana-kemana, saya selalu disertai Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia berjanji, Allah bersama kita, Immanuel. Mari kita senantiasa mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Injil Matius pasal 27. Ya, Bapak Ibu tinggal satu pasal lagi karena Injil Matius hanya 28 pasal. Besok kita akan mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus di Matius pasal 28 ya. Jadi Injil Matius pasal 28 kita mau setia sebelum kita berbangun tidur, mari
Berjaga dan berdoa. Berjaga artinya baca firman Tuhan dan hidup penuh dengan doa. Di dalam pelajaran tabernakel masuk ruangan suci ada meja sebarupa doa, ada meja roti, ada firman Tuhan dan pelita emas bicara Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Allah membawa kita penuh dengan doa dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan ilahi. Sehingga akhirnya Tuhan mau pakai kita menjadi pelita emas, menjadi pelita, menjadi terang, menjadi garam. Hidup kita berdampak bagi dunia yang gelap ini. Mari kita mau berdoa selalu buat Indonesia yang kami cintai, saudara-saudara kita di Sumatera, supaya semuanya dipulihkan dan diberkati sama Tuhan. Kalau ada yang berdosa, minta ampun sama Tuhan. Karena saya percaya itu atas izin Tuhan. Tuhan begitu baik, supaya semua orang kembali berbalik, bertobat datang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Supaya di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Mari semua baca Matius 27 ayat 57 sampai 66, demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Dia orang kaya. Saya yakin seyakinnya ini atas izin Tuhan. Diutus sama Tuhan. Yusuf diciptakan Tuhan. Orang Arimatea itu diberkati sama Tuhan. Apa yang diberkati, pergunakan berkat itu untuk Tuhan. Lihat, Yusuf Arimatea ini kaya dia. Ya, dia membeli sebidang tanah, tapi dipergunakan untuk juru selamat Yesus. Demikian buat kita semua. Kalau kita diberkati bukan untuk memperkaya diri, tapi kita diberkati untuk memberkati untuk yang berkaitan Tuhan. Ini Yusuf Arimatea, dia beli tanah, dia beli untuk Tuhan. Ya, dan dia punya rencana begitu bagus. Ayat 5, ayat 58. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepada coba dia. Dia punya cinta kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar supaya kita menjadi murid-murid Yesus yang harus bayar harga, berani berkorban, berani lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apalagi ini menjelang Natal sudah banyak ya merayakan ibadah bila Natal. Oh, untuk itu mari kita mau merenung diri, kita mau evaluasi diri. Seberapa banyak Bapak Ibu yang cinta Tuhan, apakah selama ini dilakukan pengorbanan? Ya, Natal bukan sekedar merayakannya dengan baju bagus, bukan sekedar itu. Tapi nomor satu, hati kita mau mencintai Tuhan dan komitmen hidup baru. Karena Natal bicara new life, hidup baru. Karena peristiwa Natal kan tidak pernah terjadi di luar Natal. Artinya Yesus lahir. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada terobosan. Jadi Natal bicara terobosan baru, lahir baru. Supaya kehidupan kita lama diubah menjadi kehidupan yang baru. Kematian Yesus itu bicara daging harus mati. Sifat-sifat lama harus kita matikan. Yesus bangkit dan iman kita harus bangkit. Kita mau bangkit orang Kristen. Ya, jangan sampai kita tidur seperti 5 gadis yang bodoh. Tapi kita mau seperti 5 gadis yang bijaksana. Dan naik ke surga artinya supaya rohani kita makin dewasa. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Makin meningkat hari-hari diperbarui kehidupan rohani kita. Dan nanti Yesus akan kembali. Kita diangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 59. Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lihat, bukan dengan kain hitam, tapi dengan putih bersih. Jadi artinya mari kita menjadi anak Tuhan supaya memiliki hati yang putih bersih. Singkirkan sikap hati-hati yang hitam yang tidak berkenan sama Tuhan. Singkirkan. Biar dia suasana Natal ini mari kita mau perbarui kehidupan kita. Persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Yesus. Mempersiapkan diri kita dengan hati yang putih dan bersih di depan Tuhan. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah, ya ada batu. Batu lambang daripada Kristus. Sungguh saudara. Wah, semua kalau kita baca firman lengkap saudara. Yusuf Arimatea begitu bagus, dia begitu cinta Tuhan. Dia di tempatnya kubur yang baru. Berarti belum pernah dipakai itu betul-betul selalu bicara baru. Saya sudah katakan tadi. Mari kehidupan kita harus baru. Kubur bicara kita kuburkan sifat-sifat lama dengan kehidupan yang baru. Ciptaan yang baru di dalam Kristus.
Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di kubur. Lihat ini, Maria Magdalena, Maria semua tinggal di kubur. Artinya apa, saudara? Dia begitu cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia mau duduk diam di kaki Tuhan. Di dalam kubur arti kita kuburkan kehidupan yang lama. Tapi kita mau bangkit dan kita mau cinta Tuhan. Kita mau senantiasa duduk diam di kaki Tuhan. Kita kuburkan kehidupan yang lama. Ganti dengan kehidupan yang baru, saudara. Keesokan harinya, ayat 62, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Coba, mereka sudah mendengar apa kata Yesus. Sudah hari bangkit, benar terjadi kebangkitan, saudara, ya. Berarti dia mendengar, ya, apa yang Yesus katakan, ya. Malaikat itu, mari kita mau jangan kalah dengan orang-orang mereka. Mereka aja orang Farisi mendengar firman Tuhan, tapi banyak orang Kristen tidak mendengar, tidak simak baik-baik apa yang dikatakan Yesus. Untuk itu mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ya, kita kuburkan kehidupan lama dan belajar bayar harga. Yusuf Arimatea belajar agar dia cintanya kepada Tuhan. Kekristenan bukan teori, tetapi Kristenan praktek menjadi pelaku firman Tuhan. Terus ayat 64, karena itu perintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dan antara mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Yesus bangkit. Mereka sendiri mengatakan, loh, ia telah bangkit. Wah, jadi kenyataan sudah memang Yesus bangkit. Ya, ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat 66 terakhir. Maka pergilah mereka dan dengan berbantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari kita senantiasa mau cinta Tuhan. Kita jaga hati kita. Kita mau jaga rohani kita. Supaya kehidupan rohani kita sehat. Supaya memiliki kehidupan yang baru. Putih bersih. Hati yang putih. Hati yang bersih ikut Yesus. Kita mari. Makin hari kita mau dewasa di dalam Dia. Biar melalui ibadah Natal. Ingat saudara, Natal berbicara kelahiran. Supaya kita koreksi diri. Apa kita sudah lahir baru? Apa kita sudah mematikan kematian Yesus? Bicara kematian daging. Supaya daging kita makin hari kita matikan. Dan kita bangkit bagi Kristus. Dan makin dewasa, Yesus ke surga. Berarti dia makin hari makin tinggi, makin tinggi. Rohani kita juga makin meningkat. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan Yesus akan datang kembali. Dia akan angkat kita semua yang cinta Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Damai, amin, haleluya. Damai, haleluya. Ya Tuhan, ya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah. Ingat, hidup kita dipelihara sama Tuhan. Dia pegang, Dia kendalikan hidup kita asal kita mau dekat cinta Yesus. Jangan hidup di luar Yesus. Jangan di luar Tuhan Yesus. Mari kita mau setia cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat, lakukan perintah-perintah Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Kita diberkati untuk kita memberkati di suasana Natal. Ada damai sejahtera Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam.
Sebelum kita berbaring tidur, mari kita sepakat komit berjaga dan berdoa. Makin hari kita mencinta Tuhan, makin hari makin dewasa dan hidup berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.